Bersama aku, Zahratul Zainab Buana Putri. Nah, di majalah kali ini kita bakal banyak berdiskusi nih dengan kakak-kakak narasumber kita yang pastinya kece-kece. Nah, saat ini kita sudah bersama dengan Kak Noval dan juga Kak Ainul. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita bakal bahas isu-isu terkait kampus Universitas Brawijaya sendiri loh. So, jangan lupa tonton sampai habis ya, Soka. Oke, baik. Mungkin tanpa menunggu lama lagi, yuk kita langsung saja sapa dan para narasumber kita yang pastinya kece-kece nih. Apa kabarnya Kak? Boleh dong sapa dulu sobat-sobat Kafling 10 atau Soka yang lagi menonton majalah ini. Mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu, bisa dari Mas Ainul. Oke, selamat malam, pagi mungkin pemirsa ya. Mungkin kenalin aku Ainul Haq dari FEB UB. Untuk Kak Noval mungkin. Oke, halo sobat Kafling 10. Pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan saya pribadi Noval Permana Madani, biasa dipanggil Opang ya, kalau di kampus. Saya juga dari program studi sastra Jepang, tepatnya di Fakultas Ilmu Budaya, dan kebetulan pada kesempatan kali ini saya diberikan tanggung jawab untuk menjadi menteri daripada Kementerian Pendidikan Kampus IMB periode 2022. Baik, terima kasih. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak karena telah meluangkan waktunya untuk berdiskusi bersama kita kali ini. Jadi mungkin kita langsung saja ya masuk ke pembahasan pertama kita itu mengenai PTNBH. Seperti yang kita tahu nih Kak, kan sekarang akhir-akhir ini kita sedang banyak memperbincangkan mengenai bagaimana UB bertransisi menjadi PTNBH. Nah, menurut kalian bagaimana pendapat kalian mengenai transisi UB ke PTNBH itu sendiri? Apakah ada kekurangan maupun kelebihannya? Dan menurut kalian apakah ada kesulitan sendiri untuk UB dalam merealisasikan untuk program-program itu sendiri? Mungkin bisa dijawab dari Kak Ainul dulu. Aku ya, oke. Kalau dibilang tadi ada kendala dalam transisi atau enggak ya? Kalau menurut saya pribadi tentu cukup banyak kendala gitu, karena pertama bisa kita lihat dari sisi historis perjuangan pihak-pihak yang ingin memperjuangkan PTNBH itu cukup panjang untuk sampai pada gerbang UB berhasil PTNBH gitu. Ya terlepas pro dan kontra soal itu. Kita tahu wacana itu mungkin sudah mulai dari 2015, 16, 17 mungkin ya. Dan bersamaan dengan itu tidak sedikit juga terutama didominasi kalangan mahasiswa dan aktivis pendidikan yang kontra terhadap kebijakan PTNBH itu sendiri gitu. Dan memang banyak sekali gerakan ya dalam skala kecil maupun skala nasional yang juga menolak adanya PTNBH, sehingga saya kira salah satu aspek itu yang memungkinkan adanya kendala-kendala gitu di dalam proses UB menjadi PTNBH. Itu pertama, jadi gejolak politik saya kira variabel pertama. Yang kedua, kita tahu tanpa gejolak politik pun ya, terutama isu UB menjadi PTNBH ini kurang lebih vakum saya 1-2 tahun belakangan gitu. Kemudian baru tiba-tiba UB PTNBH itu pun walaupun ada isu itu ya sekedar bisik-bisik tetangga, dan mungkin dari pengalaman saya di gerakan pun sudah tidak sekeras dulu gitu dari segi penolakannya, karena memang kita belum tahu lebih clear kapan UB PTNBH dan cenderung tiba-tiba diumumkan gitu. Saya kira itu bukan masalah, tetapi itu menunjukkan bahwa memang ada beberapa aspek dalam persyaratan suatu perguruan tinggi menjadi PTNBH itu yang berusaha keras gitu ya UB penuhi gitu. Contoh deh, mungkin dari rasio dosen terhadap mahasiswa gitu ya, status pendidikan dosen gitu, kita tahu mungkin kurang dari 50% atau hampir 50% jumlah dosen kita itu belum doktor misalnya sampai hari ini gitu ya. Saya kira itu belum yang kemarin-kemarin, tentu itu lebih dikit lagi gitu logikanya kan. Kemudian mungkin dari segi visitasi gitu, atau dan yang paling penting tentu dari segi financial. Jadi itu gimana caranya UB mampu menjamin finansial mereka cukup untuk secara otonom bisa berdiri sendiri gitu ya, atau menjadi
perguruan tinggi badan hukum. Nah, tetapi itu menunjukkan bahwa perjuangan UB menjadi PTNBH itu cukup panjang dan saya kira cukup berliku gitu. Ya terlepas kita sepakat atau tidak dengan PTNBH itu soalan lain gitu. Karena ini nggak ditanya kan soal sepakat atau tidak kan? Ya. Nah, kalau misalnya tadi ada nggak kendala dalam merealisasikan program? Berarti ini pasca PTNBH ya? Itu tergantung pada, jadi gini. PTNBH kan mendalilkan konsekuensi bahwa perguruan tinggi itu akan semakin otonom gitu, baik dari segi, terutama dari segi tata kelola pemerintahan di dalam universitas gitu. Saya kira apakah UB bisa merealisasikan programnya ini sangat relate ya dengan pemerintahan di tataran universitas. Jadi tergantung pada ya kalau bisa dibilang jajaran rektoratnya bagaimana kemudian mengkonsolidasikan resources yang mereka punya untuk bisa mencapai tujuan PTNBH itu sendiri. Karena saya lihat PTNBH itu pisau bermata dua sebenarnya. Karena dia punya otonom, dia bisa menggunakan kewenangan dia untuk menjadikan perguruan tinggi itu sebaik-baiknya gitu. Tentu dengan menyelesaikan banyak dari tujuannya gitu. Tetapi sekali lagi karena dia otonom gitu ya, dan intervensi pemerintah itu relatif semakin minim, maka bisa juga semakin buruk tata kelolanya gitu. Jadi dan tentu akan jauh daripada realisasi program-program itu gitu. Tetapi kita nggak membahas soal esensi dalamnya. Secara kasat mata saya kira akan lebih mudah untuk mencapai program-program itu gitu. Kalau sekedar program ya gitu, tanpa kita memperdebatkan banyak trade-off ya dari dalam kebijakan gitu. Karena kita pahami bahwa kebijakan itu kan pilihan kebijakan. Kenapa kebijakan satu dipilih dibandingkan kebijakan lainnya? Tentu kan ada pertama cost and benefit. Yang kedua karena kita nggak semua kebijakan bisa kita gunakan. Karena kita punya resources yang terbatas. Jadi misal pun Elon Musk ya, sekaya-kayanya pasti ada batasan kan. Jadi ada pasti dalam ekonomi itu budget constraint, batasan anggaran, atau resources yang constraint, batasan gitu. Jadi saya kira itu mungkin yang bisa saya jawab ya. Ya, pertama mungkin terima kasih atas kesempatannya. Jadi terkait masalah tanggapan saya pribadi mengenai PTNBH ya sama persis lah apa yang sudah diutarakan oleh Mas Ainul sendiri terkait masalah tanggapan bagaimana bicara politik terkait masalah realisasi atau diresmikannya PTNBH ini di Brawijaya, pun juga pengelolaan daripada cost and benefitnya. Tapi kita tidak memungkiri bahwasanya memang dalam gejala politik terjadi banyak sekali ya ketika yang maupun perhelatan dari mahasiswa bahwasanya memang pendidikan ini tidak layak untuk dikomersialisasikan. Ketika kita tarik sejarah, ketika memang Indonesia tergabung dalam WTO atau World Trade Organization, bahwasanya memang di situ ada perjanjian bilateral yang dimana jasa itu termasuk pendidikan itu juga diperdagangkan, itu diperjualbelikan. Nah inilah menjadi fundamental atau mungkin dasaran kenapa para mahasiswa juga mempertanyakan terkait masalah pendidikan ini kenapa harus dikomersialisasikan. Itu juga terkait masalah cost and benefit. Ketika kita melihat bahwasannya Renstra yang disusun oleh UB terkait masalah SOT-nya yang kemudian ini menjadi tolak ukur untuk Brawijaya mau diresmikan PTNBH ketika memang tahun 2020 itu di opportunities disebutkan bahwasanya memang dengan jumlah tending maupun mahasiswa yang kurang lebih banyaknya puluhan ribu daripada tending maupun mahasiswa itu sendiri, dirasa memang Brawijaya adalah pasar potensial, disebutkan seperti itu. Artinya kita ini semua selayaknya seperti bisa dikatakan komoditas lah itu, hal yang memang diperjualbelikan atau mungkin ngomongin etis atau tidaknya ya kembali lagi, karena di sini saya tidak bisa mengatakan bahwasanya saya sepakat atau tidak sepakatnya terkait masalah realisasi PTNBH itu sendiri. Mungkin sekiranya itu saja terkait masalah meneruskan apa yang disampaikan oleh Mas Ainul. Terlebihnya kalau berbicara tentang kekurangan maupun kelebihan, saya tidak mengatakan bahwa saya memang ada kelebihan daripada PTNBH, namun bisa dikatakan keuntungan lah, edisinya mungkin seperti itu.
bahwasanya dengan otonomi kendali yang penuh ini sebenarnya juga berimplikasi kepada kesejahteraan kepada mahasiswa itu sendiri. Ibarat kata, kalau misal teman-teman juga sudah paham atau sadari, ini juga berpengaruh pada biaya pendidikan. Artinya adanya risiko untuk kenaikan biaya UKT misalnya seperti itu. Pun juga kita bisa melihat bahwasanya memang PTNBH ini dengan tata kelola yang bisa dikatakan masih dia dalam otonominya, bisa saja merasuki ke dalam kelembagaan mahasiswaan. Artinya nantinya pasti ada mungkin dipolitisasi atau mungkin adanya intervensi kelembagaan. Misal contoh kita bisa mengangkat bahwasanya adanya Rektor Ormawa yang kemudian memang tahun lalu sudah diresmikan. Gitu. Di sini adalah bentuk di mana PTNBH ini akhirnya juga bisa menciderai bahwasanya ada eksistensi daripada peran mahasiswa, daripada lembaga kedaulatan mahasiswa itu sendiri. Kita bisa katakan bahwasanya memang LKM adalah organisasi yang berdaulat gitu. Maksudnya kita berdaulat, artinya ya memang kita perlu untuk adanya sebuah landasan atau dasar hukum untuk mengatur kegiatan kita atau lingkup kita maupun arah gerak kita. Namun ketika memang itu sampai rigid diaturnya, berarti ini sama saja mencederai daripada kebebasan kita untuk berdinamika di organisasi. Mungkin seperti itu yang bisa saya. Terima kasih. Kalau dalam membahas PTNBH apakah banyak pro dan kontranya ya? Jadi mungkin itu cukup untuk begitu untuk pembahasan mengenai PTNBH kita. Untuk pembahasan selanjutnya kita bakal membahas mengenai pileg yang baru saja kita lakukan beberapa waktu yang lalu. Nah, menurut kakak di sini bagaimana tanggapan dari kalian mengenai proses pileg kemarin? Apakah ada kekurangan dan juga kelebihan dari proses pileg kemarin? Mungkin dari kakak. Oke, siap. Ya mungkin terkait masalah pileg di sini yang kemudian sebenarnya saya pribadi dengan rekan-rekan kebijakan kampus juga tidak menduga bahwa ada mundur rektor, karena kami kiranya memang masa jabatan rektor ini terhitung 5 tahun gitu. Namun ketika memang di statusnya Prof. Nufil sendiri yang terhitung memang 4 tahun kan, yang dimana statuta daripada Brawijaya ketika itu masih menjadi BELU, dan BELU ini masih ada legitimasi dari pemerintah, yang artinya memang itu masih mengacu pada Permendikbud kalau saya terkait masalah pengangkatan pemimpin pendidikan tinggi, dan di situ memang diatur bahwa saya memang masa jabatannya hanya 4 tahun, itu pun juga ke direktur maupun wakil rektornya maupun lain sebagainya. Namun tidak terlepas dari itu, ketika memang di sini ada transisi Brawijaya memasuki ke era PTNBH-nya, bahwasanya memang ada regulasi atau mungkin ada pembaharuan terkait masalah sistemasi, mekanisme maupun lain sebagainya. Kita bisa melihat bahwasanya memang terkait ini ya, landasan hukumnya terlebih dahulu. Yang dikatakan tadi memang 4 tahun, akhirnya ada pergantian di sana. Kita bisa melihat di peraturan pemerintah nomor 108 tahun 2021 itu sendiri, memang jabatan rektor dihitung akhirnya 5 tahun. Pun juga MWA, pun juga mungkin banyak lain daripada unsur MWA itu memang diatur 5 tahun gitu. Jadinya untuk tahun ini sedikit berbeda karena memang jabatan rektor ada penambahan masa jabatan itu sendiri. Dan yang kedua terkait masalah peraturan pemilihan atau cara pemilihan rektor itu juga sudah berubah. Yang artinya memang kita secara rigid saya pribadi nggak bisa menjelaskan secara rigid, maksudnya secara menyeluruh bahasanya pasti panjang banget gitu. Cuman in general aja untuk pemahaman untuk teman-teman mahasiswa bahwasanya memang kita melihat ada 2 koridor yang berbeda. Ketika memang pemilihan Profesor Nufil itu di statuta BELU yang dimana memang diatur melalui peraturan Senat nomor 1 tahun 2017. Dan kalau kita melihat hari ini, kita dibuatkannya oleh atau dibenturkannya oleh dengan peraturan MWA nomor 2 tahun 2022 itu sendiri. Nah, untuk sistemasi maupun pemilihannya sendiri, kita juga bisa komparasikan bahwa saya memang tahun ini kita dipilih oleh MWA, yang dimana juga ada 14 unsur anggota yang MWA gitu kan, berbeda dengan dipilihnya oleh Prof. Nufil itu oleh anggota Senat. Jadi sudah berbeda sekali gitu. Pun juga terkait masalah lain sebagainya saya juga masih banyak sebenarnya membahas, cuman untuk mengenai waktu juga mungkin di lain kesempatan saya bisa memaparkan lebih seperti apa gitu. Mungkin seperti itu terkait masalah tanggapan saya terkait masalah pemilihan rektor ini. Oke, terima kasih Kak. Kalau dari Kak Aizal sendiri, kira-kira gimana nih pendapat dari Kak Aizal?
ini bicara proses, berarti kita bicara materi formil berarti ya. Jadi kalau berbicara formil, saya kira memang masih mengikat daripada aturan yang baru gitu ya, dengan status UB PTNBH, dan saya kira saya belum menemukan celah gitu. Mungkin kalau ada yang bisa nyampein ada celahnya dan lain sebagainya, silahkan, tapi tentu berbeda gitu. Yang perlu kita sebenarnya kalau menilik ke prosesi Pilrek sendiri gitu ya, ada beberapa catatan sebenarnya dari saya secara pribadi. Saya melihat bahwa ini proses yang baik sebenarnya bagi demokrasi kampus. Karena meskipun saya nggak tahu ya sebelumnya itu berapa calon gitu, cuman saya kira 6 calon itu dengan saya nonton pemaparan masing-masing visi misi dari calon-calon yang lainnya itu cukup mengaktifkan pikiran, imajinasi tentang UB ini mau dibawa kemana gitu. Diskurs semacam itu memang sangat dibutuhkan di dalam demokrasi, dan untungnya untuk jadi rektor UB kan nggak ada presidential threshold gitu. Gitu ya. Jadi bisa banyak calon, orang bisa adu gagasan gitu, dan kita yakini bahwa guru-guru kita itu orang-orang yang terbaik gitu ya, yang yang mencalonkan diri menjadi rektor gitu. Semua juga dilakukan secara transparan, live-nya, debatnya gitu ya. Bahkan ada sesi khusus untuk mahasiswa ya Mas. Ya meskipun saya secara pribadi nggak hadir di situ gitu. Proses itu gitu. Tetapi bahwa dalam soal materi-materi yang disampaikannya tentu saya punya beberapa catatan, tetapi tentu karena pertanyaannya adalah sekedar proses, saya kira secara formil ya sudah baik-baik saja. Unsur mahasiswa bisa bertanya, bisa berdebat dengan calon rektor gitu ya, dan calon rektornya juga banyak, kita punya banyak pilihan gitu ya, meskipun kita nggak memilih sebenarnya gitu. Tetapi kan kita punya ya presnya ada apa? Pres EM kan bagian dari MWA kita gitu, dan kita percayakan kepada dia siapa yang akan jadi pres EM. Satu aja sih sebenarnya kalau bilang proses itu, saya nggak mendengar satupun apa yang dimufakatkan di situ gitu. Misalnya nih, Prof Widodo emang terpilih kan, tapi mufakat kenapa Prof Widodo terpilih itu apa? Jadi gini, perbedaan voting dengan musyawarah mufakat itu kesamaan substansi diskusi ya yang disepakati gitu. Kenapa kita memilih orang ini gitu. Kalau voting kita nggak tahu asumsi di belakang orang ini mau vote, dan bahkan kita nggak tahu siapa yang dia vote gitu kan. Nah jadi itu yang perlu dibongkar gitu. Apa alasannya? Termasuk saya pesan ke pres sampean gitu ya. Jadi disampaikan terbuka ke publik, mungkin dalam bentuk publikasi bisa. Tentang apa yang menjadi inti kesepakatan gitu, dan tentu itu juga yang disepakati oleh pres EM gitu sebagai perwakilan kita kan gitu logikanya, karena kalau dia nggak sepakat nggak mungkin mufakat gitu. Jadi itu yang perlu dijelaskan, baru kita tahu gitu ya tentang jadi di bagian dari akuntabilitas saja gitu, dan saya kira itu satu celah gitu. Selebihnya saya apresiasi gitu ya upaya untuk melakukan diskurs gitu dengan mahasiswa dan lain sebagainya gitu, dan saya kira publik wajar kalau misalnya menanyakan hal-hal semacam itu gitu, dan bukan karena kita nggak suka Prof Widodo yang kepilih, bukan gitu, tapi itu soal bagaimana perwakilan kita juga itu memformulasikan aspirasi, memformulasikan berbagai macam aspirasi sampai kemudian sepakat bahwa ini orang yang tepat gitu. Saya tahu gitu ya, saya apresiasi juga membuat kajian sampai 100 lebih halaman gitu ya, dan untuk catatan-catatan kritisnya gitu. Tapi soal
apa namanya hal-hal yang menyangkut tadi itu tentu saya sarankan aja gitu ya untuk tetap dilakukan keterbukaan gitu. Itu aja mungkin kalau untuk proses apa namanya pilrek ya. Mungkin bisa menambahkan sedikit ya atas apa yang sudah diutarakan oleh Mas Ainul sendiri terkait masalah proses ya. Maksudnya memang ya kalau keterlibatan unsur mahasiswa ya, kita kan tahun ini di PTMBH ini memang ada unsur mahasiswa. Artinya memang bisa dikatakan terkait masalah pemilihan rektor ini terkesan sedikit demokratis gitu loh. Dibandingkan memang kita komparasikan dengan di tahun 2018 yang lalu maupun yang lalu. Artinya memang di sini adanya keterlibatan daripada mahasiswa untuk memilih secara langsung terkait masalah siapa nanti calon rektornya dan sudah terpilih oleh Prof. Widodo. Cuman yang saya perlu garis bawahi ketika memang di sidang pleno MBA itu sendiri, kenapa tidak adanya apa yang namanya bisa dikatakan tidak ada keterbukaan informasi ya, ibarat kata ini karena memang itu juga sudah diatur pada MBA bahwasanya memang sidang pleno MBA ini bersifatnya tertutup. Entah itu dinamika dalamnya seperti apa, hasil pelaporan atau dinamikanya seperti apa nantinya, saya rasa memang itu masih belum bisa dipublikasikan. Itu yang pertama. Dan kedua memang terkait masalah kenapa bisa melakukan mekanisme voting, pasti ada satu step sebelumnya yang kemudian memang akhirnya dilakukan voting, yakni musyawarah dan mufakat. Nah, kalau ketika memang musyawarah dan mufakat ini dirasa masih belum goal, ada kita bisa halal atau sahih untuk menggunakan mekanisme voting mungkin seperti itu. Namun saya juga masih belum bisa berkoordinasi atau mungkin berkomunikasi dengan Presiden Royce Mahendra sendiri selaku MBA, karena memang ya hubungan diplomatis lah antara memang hubungan saya dengan beliau sebagai internal daripada pengurus CM, dan yang kedua adalah terkait masalah dengan MBA seperti itu. Itu yang bisa saya tambahkan sampaikan. Mungkin masuk sedikit ya. Tentu saya paham ya kalau misalnya tidak keterbukaan di dalam suatu sidang itu, kalau memang ada sifat kerasian nggak apa-apa gitu. Dan kita nggak perlu dengar jawaban MBA lain gitu. Kita cuman pengen pendalilan gitu ya, hal-hal yang meyakinkan mahasiswa gitu ya, bahwa dalam soal dalam soal representatif mahasiswa, Prof. Widodo ini merupakan yang terbaik gitu. Jadi itu setidaknya keterangan ya. Terlepas ada yang didebat mau dijawab, itu urusan lain, urusan mau dijawab atau enggak, saya enggak masuk ke sana gitu. Biar apa? Biar ada diskurs di publik juga gitu. Dan ada uji argumentasi, ada uji ide gitu di antara mahasiswa gitu tentang apa yang dihasilkan oleh perwakilannya. Saya kira itu penting gitu. Karena selain kita pengen tata kelola pemerintahan UNIF yang baik, ya kita juga pengen bahwa apa yang ada di mahasiswa itu juga bisa lebih baik gitu. Saya terlepas daripada itu, saya tentu mengapresiasi banyak hal dari apa yang sudah dilakukan gitu. Tapi 1-2 kritik kan sebenarnya biasa gitu ya. Baik, terima kasih. Mungkin itu tadi ya mengenai proses dari gelaran itu sendiri. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, menurut dari kakak-kakak di sini, bagaimana sih sosok Prof. Widodo itu sebagai seorang rektor terpilih? Mungkin bisa kita lihat dari bagaimana penyampaian visi serta jawaban-jawaban yang diberikan oleh Prof. Widodo selama kegiatan gelaran kemarin. Ini bisa dari Ainul. Oh ya. Gimana ya? Tak terduga sebenarnya ya. Karena adalah beberapa kan saya juga baca berita gitu, katanya ada bahkan media yang secara terbuka kadang menyampaikan gitu ya, oh ini yang unggulan, ini yang kuda hitam, ini yang apa gitu ya. Dan Prof. Widodo nggak masuk dalam perhitungan gitu. Tetapi itu soal yang lebih politis sebenarnya gitu. Di luar daripada itu, Prof. Widodo merupakan guru besar gitu ya, yang sebenarnya masih berusia muda. Beliau baru menyelesaikan S3-nya itu kalau nggak salah 2008 gitu ya.
Dan saya nggak tahu kapan apa beliau mendapatkan gelar profesor, tetapi kemudaan dia tadi di dalam pencapaian akademiknya itu menunjukkan kualitas sebenarnya gitu ya. Itu menunjukkan kualitas gitu. Dan itu satu optimisme sebenarnya. Yang kedua, kalau dilihat dari pemaparan beliau gitu ya, sebenarnya saya melihat cukup komprehensif gitu, dan terutama berkaitan dengan gagasan dia triple helix gitu ya, dalam soal bagaimana memajukan perguruan tinggi. Dan tentu karena saya bukan anak MIPA dan nggak pernah dipimpin oleh beliau, saya cukup hati-hati tentu kalau mau ini gitu. Tapi ya saya berharap beliau bisa bekerja dengan dengan baik gitu ya, dengan amanah. Adapun hal-hal di luar daripada itu, karena saya sejujurnya nggak kenal dekat dengan beliau dan baru kenal saat Pilrek gitu ya, tidak pernah dipimpin beliau juga dan lain sebagainya. Saya kira kalaupun saya menyampaikan opini pribadi terkait di luar hal daripada hal-hal itu, ya tentu biasanya sangat tinggi gitu. Jadi tentu saya hindari gitu. Jadi ya semoga sukses gitu untuk Prof Widodo. Dari Kakak sendiri bagaimana nih pendapat Kakak mengenai sosok Prof Widodo? Yang pertama mungkin terima kasih sekali lagi untuk kesempatan yang diberikan, meluruskan dari apa yang sudah disampaikan Mas Ainul tadi. Bahwasanya memang benar dengan segala apa yang sudah dibawa dengan Prof Widodo memang mengarah kepada perkembangan daripada institusi atau mungkin pendidikan tinggi kita, arah bagaimana nantinya mau berkembang, berpartisipasi atau kompetisi di world class university. Memang fokusnya daripada Prof Widodo ketika memang pemaparan sidang pleno kemarin ya, itu juga di live stream kan, dipublikasikan. Maksudnya memang ketika pemaparan tersebut Prof Widodo mengedepankan beberapa program-program kerja yang memang mengarah pada itu, perkembangan daripada pendidikan tinggi itu sendiri. Namun ketika memang dalam forum audiensi bersama mahasiswa yang sudah diinisiasi beberapa minggu yang lalu, memang Prof Widodo ada sedikit kendala yang akhirnya memang itu tidak bisa disaksikan oleh teman-teman yang memang bergabung pada forum audiensi itu sendiri. Nah, cuman ketika memang kita melihat bahwasannya comparekan atau disandingkan dengan apa yang menjadi keresahan mahasiswa hingga hari ini maupun sebuah catatan kritis atau rapor hitam yang kemudian daripada Kementerian Jakpus EMB ini sudah menulis, sekiranya masih banyak sekali yang perlu dituntaskan. Memang adanya optimalisasi daripada sarana prasarana yang sudah diangkat oleh Prof Widodo itu sendiri. Namun memang kemarin ketika forum audiensi di situ, harapannya memang ada konsentrasi utama atau mungkin beberapa isu-isu yang kemudian kita angkat dalam ringkasan kebijakan itu sendiri sebagai solusi 5 tahun ke depan atau mungkin sebagai catatan kinerja untuk rektor Prof Widodo sendiri selama 5 tahun ke depan. Ini menjadi hal yang bisa dijadikan konsentrasi utama atau mungkin hal yang silau yang harus difokuskan. Mungkin seperti itu.